Nabi SAW baca ini, anni wa amman lam yudhahi min ummati. Jadi Nabi sudah mengorbankan dan diniatkan untuk umatnya. Subhanallah. Ini apa bertanda? Tandanya apa ini? Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada kita, kita sudah dikorbankan oleh Nabi. Jadi bagi yang nggak mampu berkorban, jangan bersedih. Syarat-syarat agar menjadi hewan kurban ada 3. Harus dengan hewan unta, sapi atau kambing. Yang kedua, harus dipotong pada hari raya, Idul Adha, tasyrik. Dan yang ketiga, tatkala akan motong atau sebelumnya harus diniatkan. Nah, ini yang sering kadang-kadang memicu masalah di masjid-masjid, saling iri-irian antara panitia sampai ribut itu. Oh, itu loh dimasak di rumahnya si A. Nah, akhirnya ribut. Kenapa? Kenapa kok ribut? Tahu-tahu pahanya sapinya hilang. Akhirnya diiri. Iki loh sing nyolong paha sapi tahun kemarin. Hati-hati iki. Delon iki, titeni iki. Ojo-ojo tahun ini nanti kepalanya hilang nanti. Nah, itu kadang-kadang sering memicu masalah. Jadi yang benar gimana? Kembalikan pada siapa yang motong, jelaskan dulu. Ini karbe sampean yang opo. Sunnahkan, diserahkan semuanya. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang diberi nikmat yang enggak pernah terputus dan banyak sekali Allah berikan pada kita. Khususnya nikmat iman dan Islam. Nikmat istiqamah, nikmat istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad yang selalu diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kebetulan kita masuk tanggal 1 Zulhijjah. Maka pada saat masuk tanggal Zulhijjah, malam tanggal 1 Zulhijjah, umat Islam mesti berbahagia, bergembira. Seperti halnya ketika masuk malam tanggal 1 bulan Ramadan. Ini mestinya seperti itu. Kenapa kita berbahagia waktu kita masuk bulan Ramadan? Karena keadaan sudah berubah. Aturan langit sudah berubah. Qawaninus sama bis sama al-qawaninu hisabul hasanat, beda sudah. Hitungan pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sudah berubah pada saat masuk bulan Ramadan. Begitu juga pada saat masuk bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, mestinya bergembira. Kenapa? Taqad taghayyaratil an bis sama qawaninu hisabil hasanat. Kullu syai' fa'alna, segala sesuatu daripada amal-amal taat yang kita lakukan pahalanya sudah berubah. Maka disebutkan dalam hadis, menghidupkan malam-malam 10 awal di bulan Dzulhijjah, dalam satu malam kita hidupkan seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau bulan Ramadan kita teringat malam Lailatul Qadar pada saat 10 terakhir. Oke. Nah, di bulan Dzulhijjah kita teringat fadilah-fadilah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang pahalanya seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu 10 awal. Nah, umat Islam yang sempurna imannya mesti bergembira pada saat mendapatkan pahala yang lebih, pahala yang banyak, ya, pahala yang Allah curahkan kepada kita. Nah, ini dalam masa 10 hari sampai hari tasyrik nanti tanggal 13, ini kesempatan bagi kita untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala. Sehingga 10 hari ini disebutkan di dalam 3 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. Disebutkan pertama di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Haji yang barusan kita baca waktu salat, wa adzim fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Pada saat Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyuruhkan kepada segenap manusia untuk berhaji, baik manusia yang masih berada di alam roh atau manusia yang sudah hadir di permukaan bumi. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk panggil.
Ini setiap tahun kita ulang-ulang permasalahan ini kita sampaikan. Yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim, na'am, ia akan melaksanakan haji. Yang menjawab 1 kali, haji 1 kali. 2 kali, 2 kali. 3 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, maka yang menjawab panggilan seruan Nabi Ibrahim, dia akan datang ke Baitullah. Nah, ada yang datang ke Baitullah, yang ada yang pahalanya sama dengan hadir ke Baitullah. Seperti haji dan umrah yang masyhur, yang sering kita sebut-sebut, yaitu hadir ke masjid, ke Baitullah juga, masjid Baitullah. Nah, masjid juga Baitullah. Salat subuh berjamaah, kemudian duduk sabar sampai isyraq, kemudian setelah 16 menit setelah terbit matahari lakukan salat. Kata Nabi, seperti ibadah haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Nah, inilah keberuntungan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun tidak punya kesempatan, tidak bisa punya kesempatan hadir ke Mekah tahun ini haji, tapi tidak dibiarkan oleh Allah, dikasih keutamaan itu. Hanya syaratnya apa? Tingkatkan iman terus, dan terus kuatkan untuk hadir sholat berjemaah dan bersabar. Jangan turun. Mana letak imannya kalau habis sholat subuh, pada saat situ ada kesempatan untuk duduk, apalagi ada majelis ilmu, turun, khosarah, rugi dan rugi. Padahal nggak ada kebutuhan, kesempatan, kesibukan yang sangat mendesak, tidak ada kesempatan ini, terlebih di hari-hari seperti ini. Kalau kita nggak bisa hadir di Mekah, sibuk dengan tawaf, dengan sa'i, persiapan untuk ke Arafah, Muzdalifah dan Mina, kita sibukkan diri kita hari-hari seperti ini, iktikaf di masjid, seperti halnya di bulan Ramadan, berzikir kepada Allah, beramal-amal saleh yang Nabi katakan tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini. Amal saleh apa saja? Ya, amal saleh apa saja? Masuk puasa. Nah, 10 hari di awal-awal Dzulhijjah ini disebut dalam 3 ayat. Disebutkan di 3 ayat, sebagai ulama mengatakan, pertama di ayat tadi yang kita baca, dan dikatakan oleh tafsir, qila laha ma'lumat, di dalam firman Allah, fi ayamin ma'lumat, pada hari-hari yang maklum. Apa hari-hari yang maklum itu? Yaitu lil hirsi ala ilmiha bihisabiha min ajli waqtil haji fi akhiriha, untuk menjaga, mengetahui dan menghitung terus mulai tanggal 1 ini, hari ini tanggal 1, jangan sampai kelewat ini hari-hari. Bagaimana kita usahakan isi dengan kebaikan demi kebaikan. Nggak bisa puasa, diikuti dengan zikirnya yang banyak, sunnah, sholat sunnahnya diintensifkan lagi. Pertama, sholat sunnah yang menempel kepada fardu, namanya sholat sunnah apa? Rawatib, sholat sunat rawatib, rutin, nempel ke fardu, ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Pokoknya hari ini jaga betul, mulai dari 2 rakaat sebelum subuh, ya sholat subuhnya pasti sudah 2 rakaat sebelum subuh, diusahakan sebaik mungkin, karena pahalanya 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi, apa? Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, para jemaah. Maka dari itu pelaksanaan 2 rakaat sebelum subuh, ngati-ngati, jangan cepat-cepat, santai, hadirkan fadilah itu. Ini 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka pelaksanaannya juga sebaik mungkin, jangan tergesa-gesa. Nah, maka antara qomat dengan antara adzan dengan qomat bila subuh ini agak diperpanjang waktunya untuk memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita yang ingin memperbaiki wudunya, sholat 2 rakaatnya, jangan tergesa-gesa. Nah, zikirnya sampai dilaksanakan sholat subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, jaga betul ini, dan 4 rakaat setelah zuhur. Barang siapa yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, di dalam riwayat hadis jelaskan, maka Allah haramkan badannya dia menyentuh api neraka. Enggak boleh orang ini kesentuh api neraka. Yang penting rutin laksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Nah, ini tantangan ini. Nah, kalau sudah 4 rakaatnya sebelum zuhur, zuhurnya sendiri 4 rakaat, tambah lagi 4 rakaat, pinten rakaat? 12 rakaat di waktu zuhur, hari matahari tegak gini, sudah berhasil melaksanakan sholat 4 rakaat. Maka dijamin
orang tersebut akan dijaga badannya, diharamkan dari siksa api neraka. Allah, tapi berat memang, karena masa-masa duhur itu tantangannya berat. Kadang-kadang pekerjaannya belum selesai, keburu turun. Ya. Hadirnya pun juga kadang-kadang sudah mepet pekerjaannya, masih ngejar imam sholat, boro-boro sholat qobliyah. Habis sholat sudah ditunggu oleh tugas yang belum selesai. Memang berat. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Nah, disebutkan dalam riwayat hadis arba'an qoblal asr, 4 rakaat setelah asar, sebelum asar. Allah rahimallahu shalla arba'an qoblal asr. Allah merahmati, apa ya, merahmati sini, menyayangi orang-orang yang rutin sholat 4 rakaat sebelum asar. Disayang oleh Allah. Jadi apa? Dibebaskan dari siksa api neraka, dijaga, nggak boleh masuk neraka. 4 rakaat sebelum asar disayang oleh Allah, mendapat cinta dari Allah, mendapat rahmat dari Allah. Artinya apa kata ulama? Mendapat rahmat khusus orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib apabila keadaan mungkin. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Dan sholat setelah maghrib ini para jemaah ada sholat namanya sholat al-wabin. Wabin ini jumlahnya 20 rakaat. Namun sekurang-kurangnya kita buat 2 rakaat, 4 sampai 6 rakaat. Oh enggak mungkin 4 rakaat buat. Luar biasa fadilahnya. Dan kemudian sholat 2 rakaat sebelum isya. Ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum isya ini disebut dengan sholatur ridha. Sholat ar-ridha. Pernah dengar sholat ar-ridha? Nah ini 2 rakaat sebelum isya. Rakaat pertama baca ayat kursi, rakaat kemudian al-kafirun, kemudian sholat kedua baca al-hakumut takatsur. 4 rakaat sholat isya, kemudian 4 rakaat selepas isya. Jaga betul ini di hari-hari seperti ini, fadilah demi fadilah. Dalam hadis disebutkan arba'un ba'dal isya, yakni 4 rakaat selepas sholat isya. Kunna, kata Rasulullah, 4 rakaat ini bimithlihinna kamithlihinna min lailatul qadar, seperti melaksanakan amalan ibadah dari bagian Lailatul Qadar. Ini sepanjang masa, terkhusus di hari-hari seperti sekarang, 4 rakaat lepas sholat isya. Lagi-lagi ini ditantang, habis sholat isya 4 rakaat lagi. Allah, berat memang, karena fadilahnya sangat besar. Kemudian seterusnya sholat-sholat sunnah mesti kita jaga di hari-hari ini. Kemudian di dalam ayat lain juga Allah sebutkan dalam firman Allah, wa wa'adna Musa 30 laila wa atmamnaha bi 'ashr. Allah SWT berfirman, kami janjikan pada Musa, kami janjikan Musa 30 malam, wa atmamnaha bi 'ashr, dan kami sempurnakannya 10 hari. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud 30 hari Nabiullah Musa menyendiri menghadap oleh Allah SWT untuk siap-siap ditemui oleh Allah SWT dan diajak berdialog. Jadi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu harus ada riyadhah, harus ada usaha-usaha, latihan-latihan riyadhah, ibadah yang intensif. Jangan santai-santai. Nabiullah Musa ingin ketemu Allah dan bisa berdialog, diajak berdialog oleh Allah SWT. 30 hari berpuasa. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, ini 30 hari ini yakni bulan Dzulqa'dah. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam setelah puasa selama 30 hari, amaruhu ayyasuma syahr wa yanfarid fi bil ibadah. Fokus dalam 30 hari ini Nabiullah Musa ibadah, ya. Falamma shamahu, pada saat Nabiullah Musa berpuasa, angkara khulufa famihi fastaq. Tiba-tiba Nabiullah Musa merasa bau mulutnya tidak enak. Biasa kan orang puasa begitu. Ya, hari ke-30 sudah mau selesai ini. Pertama kan diperintah 30. Wa wa'adna Musa 30 yauman, 30. Mau selesai, tiba-tiba Nabi Musa pakai siwak. Karena merasa enggak enak mulutnya disiwakin ini. Nah, ketika pakai siwak, faqalatil malaikah. Para malaikat berkata, inna kunna nastansiku min fika raihatal misik fa afsadtahu bisiwak. Kata malaikat, aku mencium aroma di mulutmu seperti bau minyak wangi misik.
Jadi mulut orang puasa itu adalah baunya seperti bau minyak wangi misik. Kemudian kenapa engkau rusak? Kau rusak dengan siwak. Bau tadi yang bau misik itu kau rusak dengan siwak. Kemudian Nabiullah Musa menambah 10 hari, yakni tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 10 hari Dzulhijjah. Nah, kenapa? Gara-gara pakai siwak. Nah, karena bau mulutnya seperti misik tadi dirusak dengan siwak. Artinya apa di sini para jemaah? Kita ini sampai urusan bau itu diawasi oleh malaikat. Coba bayangkan. Jangan dipikir urusan bau gak direken sama malaikat. Ya, buktinya ini Nabi Allah Musa. Diperhatikan gara-gara pakai siwak suruh nambah puasa 10 hari. Sehingga sempurnalah arba'ina yauman, 40 hari. Nah, kemudian ayat yang ketiga yaitu di dalam surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashar. Ini kita bicara dalam konteks 10 hari Dzulhijjah ini apa? Ada apa? Ini sudah 2 ayat kita ungkap tadi. Nah, sekarang ayat yang ketiga, wal fajri walayalin ashar. Demi waktu subuh. Yani fajar ini waktu subuh ini. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashar, dan demi malam-malam 10. Coba bayangkan, kalau waktu fajar 1, tapi Allah bersumpah lagi walayalin ashar, dan demi malam-malam 10. Jadi setiap malam, mulai malam tadi malam ini, oleh Allah dibuat sumpah sampai nanti tanggal malam 10. Layalin itu jamak dari lail, ya. Demi malam pertama, demi malam kedua, demi malam ketiga. Artinya apa kok sampai dibuat sumpah malam-malam ini? Berarti malam-malam ini mempunyai nilai penting, nilai keagungan, kemuliaan yang luar biasa. Sampai disebutkan dalam hadis yang menghidupkan malam-malam 10 ini, dalam setiap malam itu seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang menghidupkan malam-malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah dengan sholat malam qiyamul lail, itu seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jangan dianggap sepele 10 hari pertama ini. Nah, kemudian jemaah sekalian, disunahkan berhenti berpuasa. Sebetulnya sunnah puasa itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun ini puasa tidak wajib, sunnah. Nah, kalau nggak bisa puasa, kata ulama dikasih pilihan yang kedua. Nggak bisa puasa 10 hari, puasa 3 hari. Tanggal berapa? Tanggal 7, 8, dan 9 Dzulhijjah. Atau tanggal 1, tanggal 8, dan tanggal 9. Oh, masih kebanyakan 3 hari, nggak kuat. Jangan sampai tinggal yang 1 hari, yaitu hari ke-9 yang disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah. Hari Arafah ini luar biasa fadilahnya. Yang puasa hari Arafah, maka Allah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa dia 1 tahun yang lalu dihapus gara-gara puasa 1 hari Arafah. 1 tahun dosa-dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa yang gede lain itu ada tobatnya khusus. Ya, ini maksudnya dosa-dosa kecil dalam masa 1 tahun dihapus disebabkan puasa Arafah. Dan juga dihapus 1 tahun puasa dosa yang akan datang. Wassanah al-atiyah al-qabilah. Dihapus. Apa maksudnya? Orang belum dijalani kok dihapus dosanya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kata ulama, dalam masa 1 tahun ke depan orang ini akan dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena ada sebagian orang dibiarkan oleh Allah bermaksiat. Betapa banyak ahli maksiat dibiarkan saja oleh Allah. Gak mau datang masjid, gak mau sholat, gak mau puasa, dibiarkan oleh Allah. Ada seorang hamba pada saat dia mau melakukan dosa, dia bertanya dulu, takut. Oh, ingat kepada Allah, gak jadi dosa. Nah, ini artinya orang ini dijaga oleh Allah dari maksiat. Di antara kemuliaan fadilah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yakni hari Arafah, di antaranya keutamaannya itu. Orang itu akan dipelihara oleh Allah dari maksiat. Rajman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikir sekarang.
di hari-hari 10 ini sangat mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan orang yang mau berkorban atau tidak mulai hari ini. Kalau kita melihat hewan-hewan korban, hewan-hewan yang boleh dikorbankan, dijadikan korban maksudnya. Berarti ada hewan berapa? 3. Apa saja? Onta, sapi, kambing. Kalau melihat hewan-hewan korban ini, mulai hari ini disunnahkan untuk bertakbir. Takbir, tapi nggak perlu dilakukan dulu. Nanti tanggal 10-nya baru dengan lagu khas Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah. Jadi ketika melihat hewan sapi mau dikorbankan atau onta atau kambing, ya, biasanya kan kalau sudah tanggal-tanggal hari ini kan ada kandang-kandang mendadak itu di pinggir jalan, nggih, yang bakul-bakul kambing, sapi itu ada kandang-kandang mendadak. Nah, itu kemungkinan besar nanti jadikan korban. Maka kita jangan hanya melihat saja, oh ikan korban ini, oh lemu, oh gemuk, jangan. Takbir sunnah melihat kambing dia. Jadi orang yang menyiapkan kandang-kandang mendadak pinggir jalan itu secara tidak langsung dia dapat pahala karena membuat orang bertakbir, bikin orang ingin berkorban. Jadi jangan dilihat setelah disaksikan tok. Nah, jangan dia dibahas itu tidak sopo ya. Oh berapa kambingnya? Jangan gitu saja, tapi dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi ketika melihat hewan-hewan yang boleh dikorbankan ini, liyadhkuru smallah, untuk mengingat Allah min bahimatil an'am, daripada hewan-hewan yang ternak yang bisa dipotong. Jadi kita melihat hewan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini dijadikan oleh Allah sebagai nikmat dan boleh dipotong. Karena ada hewan yang nggak boleh dimakan dalam Islam. Napa niku? Babi nggak boleh, tapi melihat kambing gemuk, sapi gemuk, onta gemuk, kita ingat kepada Allah dan halal bagi kita. Maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah rahmat Allah, jadi sunnah kita bertakbir pada saat melihat hewan-hewan calon kurban tadi. Sunnah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun takbir yang namanya takbir mughayyad bagi orang yang enggak haji, itu sunnah nanti mulai tanggal 9 hari Arafah itu. Sunnah. Takbir untuk mughayyad, Allahu Akbar. Adapun orang yang haji, sunnahnya kapan? Kalau sudah tanggal 10. Ini sudah bubar dari Arafah, baru disunahkan bagi mereka bertakbir. Tapi bagi orang yang enggak haji, mulai tanggal 9 paginya itu sudah sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan keras-keras, nanti bingung orang. Ini sudah Idul Adha mau burung. Ya pokoknya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah. Ya sudah para jemaah, jadi semuanya untuk berzikir kepada Allah, galakkan berzikir kepada Allah di hari-hari ini. Jadi kita sering kita mendengar zikir-zikir yang disusun oleh para ulama-ulama salaf yang biasa kita baca. Di sini belum biasa dibaca ya, Ustaz Rasidi, Pak Tamir. Zikir la ilaha illallah adadal layali wad duhur, baca itu. Itu di hari-hari ini luar biasa fadilahnya. Luar biasa. La ilaha illallah adadasy syaf'i wal batr. Itu kita biasa dibaca di Mekah, di Madinah, di Hadramaut, dibaca semua itu. Kita sibuk juga berzikir, jangan kalah dengan orang yang di Mekah, di Madinah sibuk dengan tawaf dan sa'i. Kita juga sibuk dengan zikir. Liyadhkuru smallah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semuanya sya'airallah, kita muliakan Masjid Baitullah, kita makmurkan di hari-hari 10 ini. Ya, bukan hanya saat-saat di hataman Quran datang. Hari-hari seperti ini yang mulia dibiarkan. Hidupkan masjid-masjid kita hari-hari 10 ini dengan zikir-zikirnya. Ambil waktu sekitar, kalau kita baca 10 kali dalam zikir-zikir itu sekitar 25 menit. Jemaah rahmati Allah, sedikit membahas tentang kurban ya, untuk mengingatkan kita lebih semangat lagi tentang fadilah keutamaan kurban. Ini sudah siap-siap kita sampai tanggal 9 tanggal 10 nanti untuk berkorban.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban. Ini hadis dari Sayyidina Anas, radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranain fa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadhabahahuma bi yadihi. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW kata beliau berkorban dengan 2 ekor kambing gibas yang berwarna putih dan bertanduk. Sehingga hewan yang berkulit putih, yang berbulu putih maksudnya, dan bertanduk itu sunnah, lebih afdol daripada yang berwarna lain. Karena Nabi SAW mencontohkan itu. Nah, beliau meletakkan kakinya pada sisi samping kambing. Artinya apa? Dengan semangatnya beliau memotong sendiri, ya, dan membaca bismillah, bertakbir, kemudian menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Maka sunnah bagi yang berkorban, ya, untuk memberanikan diri memotong dengan dirinya sendiri tanpa mewakilkan kepada panitia. Nah, biar pahalanya semakin lengkap dan sempurna dan semakin banyak. Potong sendiri. Nah, kecuali nggak kuat. Biasanya orang nggak kuat melihat darah, ya, justru nanti dia geblak, ya harus apa? Nyuruh orang lain, minta tolong pada orang lain. Tapi kalau bisa mampu, kenapa harus nyuruh orang lain? Kenapa? Karena pahalanya lebih sempurna dan hukumnya sunnah, memotong sendiri. Kemudian membaca bismillah wallahu akbar, Allahumma anni wa amman lam yudhi. Ini Nabi SAW baca ini, anni wa amman lam yudhi min ummati. Jadi Nabi sudah mengorbankan dan diniatkan untuk umatnya. Subhanallah. Ini apa pertanda? Tandanya apa ini? Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada kita, kita sudah dikorbankan oleh Nabi. Jadi bagi yang nggak mampu berkorban, jangan bersedih. Sudah diwakili oleh Rasulullah SAW. Namun jangan salah memahami hadis ini. Oh, kita kan sudah diwakili Rasulullah, nggak usah berkorban, bukan begitu. Ya, maksudnya apa? Ini tanda sifat rahmahnya bagi Nabi SAW, sehingga kita dikorbankan sudah oleh Rasulullah SAW. Dan juga pada saat memotong korban, jemaah hati-hati dalam berniat, karena niat nanti akan menentukan sah tidaknya korban kita, terutama wakil panitia. Nanti betul-betul pada saat motong tentukan ini kambingnya si fulan, ya, ini pastikan dan niatkan ketika motong an fulan bin fulan, pastikan, ya. Ini untuk ketika memotong, bukan asal langsung dipotong. Beda dengan diniatkan. Juga pada saat memotong sapi masalan, kan untuk 7 orang. Nah, ini hati-hati niatnya. Sebut satu persatu. Nah, fulan sampai 7 orang sebut. Nah, itu lebih afdal. Nah, keutamaan kurban sangat jelas sekali bahwa Nabi SAW dawuh ma amila adami min amali yawman nahar ahabba ilallah min ihraqi dam. Tidak ada amal anak cucu Adam, umat manusia pada hari Idul Adha nanti lebih disenangi oleh Allah SWT daripada mengalirkan darah. Yang dimaksud mengalirkan darah adalah menyembelih hewan kurban. Kemudian wa innahu layati yaumal qiyamah fi farthihi bi quruniha wa asyariha wa adlafiha. Dan sesungguhnya hewan tersebut, hewan kurban ini akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya dan rambut-rambutnya serta kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya hewan kurban memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke tanah. Allah. Nanti belum jatuh ke tanah itu sudah mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin banyak darah terjatuh, semakin tinggi derajat orang yang memotong kurban. Maka kata Nabi, maka hendaklah kalian berkorban dengan senang hati. Ojo di eman-eman, betul-betul ikhlas karena Allah SWT untuk berkorban dengan senang hati, dengan ikhlas. Nah, maka pada saat berkorban nanti jangan cerita sama orang, kambing loh yang aku potong itu aku tuku 5 juta. Gemuk, warnanya putih, tanduknya gede. Ngene kamu korbanku. Jangan. Ya, nanti secara tidak langsung dia pamer, jadi nggak usah cerita.
Kenapa? Karena pesan Nabi, fatibu biha nafsa. Maka hendaklah kalian berkorban dengan senang hati, dengan ikhlas maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan diceritakan. Kemudian semakin besar nanti kambing korban kita itu diperintahkan dalam syariat, dianjurkan, azzimu dhuhayakum fa innaha 'ala sirat matayakum. Agungkanlah hewan kurban kalian, sesungguhnya ia akan menjadi tunggangan bagi kalian untuk lewat di atas sirat. Ini sebagian ulama mengartikan hadis ini, orang yang suka berkorban nanti pada saat dia melewati jembatan as-sirat, dia tegar, gak minder, gak panik, santai, tenang. Nah, ada yang mengartikan demikian. Ada memang nanti hewan kurban itu akan menjadi tunggangan, dia nggak perlu repot meniti titian jembatan as-sirat, ya. Tenang dia, berkah korbannya waktu di dunia. Dan sahabat Zaid bin Arqam mengatakan, annahum qalu li Rasulullah, pernah sahabat ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, apa ini hewan kurban, apakah udhiyah ini? Mereka bertanya. Nabi menjawab, qala sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam. Kurban adalah sunnah yang diajarkan oleh ayah kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian mereka bertanya lagi, malana fiha minal ajr, apakah ada pahalanya, mendapatkan pahala dari amalan ini apa? Kemudian Nabi jawab, qala bikulli qatratin hasanah. Pahalanya korban itu setiap tetes darah yang keluar. Itulah kemudian semakin besar hewan kurban kita, semakin banyak pahalanya, karena tentu kalau hewan besar darahnya semakin banyak dan tetesan darahnya semakin banyak. Nah, kemudian hukum berkorban para jemaah, hukumnya sunnah, bukan wajib, kecuali ada beberapa hal sehingga menjadi wajib. Di antaranya apa? Kalau dinadarkan, ya. Jadi kurban menjadi wajib kalau dinadarkan, menjadi wajib, atau sudah ditentukan menjadi wajib. Kalau tidak dinadarkan, tetap hukumnya sunnah. Kenapa? Rasulullah SAW dawuh dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Ini ada riwayat pertama, riwayat Imam Tirmidzi, dan yang kedua riwayat Imam Daruqutni. Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk berudhiyah, ini berkorban, dan dia udhiyah bagi kalian sunnah, ya, adalah sunnah. Dan juga dalam riwayat lain Nabi mengatakan, telah diwajibkan bagiku udhiyah dan tidak wajib bagi kalian. Jadi Rasulullah bagi Nabi SAW udhiyah berkorban adalah wajib, tapi bagi umatnya sunnah. Nah, ada beberapa amalan yang untuk khusus Nabi wajib, yang untuk umat sunnah. Pertama kurban, kedua sholat sunat witir, dan yang ketiga sholat sunat duha. Ini tiga amalan ini wajib bagi Nabi, tapi sunnah untuk umatnya. Namun tiga perkara ini sangat penting untuk kita jalankan selama kita mampu. Dari tiga kewajiban khusus Rasulullah ini, tidak mungkin kita tidak mampu semuanya. Kalau berkorban mungkin karena nggak ada uang, tapi sholat witir apa yang nggak mampunya? Nggak pakai modal, nggak pakai uang. Begitu juga sholat duha. Jadi kewajiban kepada Rasulullah tiga perkara ini sangat dianjurkan untuk kita sebagai umatnya. Kemudian syarat-syarat agar menjadi hewan kurban ada tiga, harus dengan hewan unta, sapi atau kambing. Yang kedua harus dipotong pada hari raya Idul Adha, Tasyrik. Dan yang ketiga tatkala akan motong atau sebelumnya harus diniatkan, bukan diserahkan begitu saja. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ya mungkin nanti ini ada yang berbeda dari mazhab lain, tapi dalam mazhab Syafi'i ini sudah masyhur. Dalam urusan niat Imam Syafi'i sangat ketat, bahkan melafatkan niat hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Melafatkan niat. Nah, maka nanti ketika mewakilkan, jelas ketika mewakilkan serahkan, niatkan, mewakilkan siapa yang akan bertindak memotongkan kambingnya, itu harus jelas. Dan diniatkan dari hatinya dengan jelas juga. Innamal a'malu binniyat. Nah, sebagaimana jelaskan tadi, pertanyaan. Oh, jelaskan.
bahwa hewan kurban sunnah kecuali ada beberapa 4 masalah menjadi wajib. Pertama, jika dinadarkan, bernadar akan memotong hewan kurban, maka wajib. Yang kedua, jika telah melafadzkan dengan menentukan kambing yang akan dijadikan sebagai kurban, maka wajib. Maka hati-hati nanti, terutama bagi yang punya kambing, jangan sekali-kali mengatakan begini, mengatakan ini adalah kambing korbanku. Nah itu nggak bisa, itu harus dipotong, itu sudah nggak bisa mundur, harus dipotong, jangan ditunjuk. Ini loh kambing korbanku. Nah gara-gara ngomong ini kambing korbanku, maka wajib dipotong itu. Hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika telah membuat pernyataan pada kambing yang akan dia jadikan sebagai hewan kurban, ya berkata, kambing ini aku jadikan sebagai kambing kurbanku. Kalau tadi nunjuk, ini kambing kurbanku, itu juga wajib korban. Atau kambing ini nanti akan saya jadikan sebagai kambing kurbanku, juga wajib. Dan yang keempat, jika seorang telah berwasiat, wajib wasiat untuk dikotongkan hewan kurban, maka wajib bagi ahlinya, bagi ahli warisnya untuk memotongkan hewan kurban untuknya. Tapi dengan syarat, jika sang mayit meninggalkan warisan, nggak ada warisannya jangan berwasiat, ya nggak wajib kalau nggak ada. Nanti wasiat pada anaknya, tapi nggak punya uang dia. Nah nanti kalau aku meninggal, potongkan kurbanku untukku, kata anaknya. Pakai uang apa ini? Uang apa, ayah saya nggak ninggalin apa-apa. Nah itu nggak wajib. Nah jadi syarat yang wajib tadi, meninggalkan wasiat tadi, kalau dia meninggalkan harta warisan, ya maka wajib. Baik, ada beberapa pertanyaan. Siapakah yang lebih utama untuk menerima kurban? Nah, siapakah yang lebih utama untuk menerima kurban? Dan kurban ini dibagikannya untuk fuqara. Jadi dibagi 3 hewan kurban ini. Kalau yang lebih utama itu diserahkan semuanya diserahkan. Tapi kalau yang berkorban ingin makan, maka jangan sampai lebih dari sepertiga dari kambing. Jadi kambing itu dibagi menjadi 3. Pertama sepertiga untuk dirinya, itu orang fuqara. Untuk fuqara diutamakan. Ini yang paling pertama, untuk fuqara. Karena beda daging akikah dengan daging kurban itu beda. Kalau daging akikah orang kaya boleh makan. Tapi kalau kambing kurban untuk milik orang fakir miskin sepertiga. Kemudian untuk kerabat sepertiga, dan untuk dirinya sepertiga. Jadi kalau pertanyaannya siapakah yang lebih utama untuk menerima kurban? Ya fuqara. Yang lebih utama diserahkan semua. Nah tapi kan kadang-kadang kita ini kan sunnah pingin makan. Kalau mau makan jangan lebih dari sepertiga. Sepertiganya untuk fuqara wal masakin, sepertiganya eling dolore, kerabatnya jangan ditinggal, perhatikan, kasih sepertiga mana saja. Kemudian dia boleh ngambil sepertiga. Nah, dan yang lebih utama, saya ingin nyerahkan semuanya kurban saya. Wah, saya sudah nggak butuh kok. Tapi dianjurkan ambil bagian dari tubuh kambing kurban, yaitu ambil hatinya. Hatinya diutamakan. Ambil jantungnya kasihkan. Kenapa? Kata ulama, karena besok makanan hidangan penduduk sorga, ketika masuk sorga langsung disambut dengan makanan hati, jantung. Tapi jantung bukan jantung kambing, hatinya ikan sorga, bukan ikan laut selatan, ya, ikan sorga. Jadi enak sekali. Maka dianjurkan untuk kalau mau makan hatinya. Sudah ambil hatinya cukup, yang lain kasihkan semua pada fakir miskin. Kemudian yang kedua, janji yang utama diberikan kepada para fuqara wal masakin, ya. Itu haknya fuqara. Beda dengan hakikah. Kalau hakikah orang kaya pun boleh. Ya, inilah bedanya. Kalau kambing kurban diberikan secara mentah. Kalau kambing akikah diberikan setelah sudah dimasak. Kemudian yang kedua, apakah boleh panitia kurban untuk memakan sebagian besar hewan kurban dan dimasak untuk makan seluruh warga, tanpa izin kepada yang berkorban? Enggak boleh. Enggak boleh. Seperti yang jelaskan tadi. Jadi saya sudah bagian daripada jawaban. Jadi boleh. Panitia itu siapa sih? Panitia wakil.
ya wakil yang mengelola, maka jangan dong seenaknya. Ini sebagian masjid-masjid salah, dianggap oh ini sudah sedekah, kemudian seenaknya dia mengelola, mengambil makan, ngambil satu paha simpan di dapurnya gitu. Ini satunya, oh ini kan sudah dihalalin. Bukan begitu, beda. Korban dengan sedekah umum beda, jangan sama ya, jangan disamakan. Jadi caranya gimana? Apakah boleh panitia korban untuk memakan sebagian besar hewan? Nah, ini kata-kata sebagian besar, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gimana? Minta izin dulu. Jangankan ini, daging korban, kulitnya korban itu, kalau dijadikan ongkos saja nggak boleh. Namanya saja sudah korban, dikorbankan. Nah, pada saat dikorbankan, syariat mengatur. Wah, ini kan sudah dikorbankan, seenaknya nanti panitia. Maka diseneng-senengin sama dia. Oh ini loh oleh 10 sudah, ini sudah 15, ini sapinya 5. Oh semakin seneng dia, semakin banyak jatahnya. Bukan begitu. Jadi harus izin kepada pemilik. Ini mau diapain iklan panjenengan nanti? Mau diserahkan semua ya, atau sampai ingin ambil bagian? Kalau ngambil bagian sepertiga paling banyak. Yang sepertiga harus jelaskan seperti itu. Namanya aja panitia, harus ikut mengarahkan. Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk keluarganya. Sampai duit dulur apa enggak? Kalau punya dulur yang enggak punya, atau proteskan juga, kasih mereka. Jadi nanti akan cerita, oh itu loh dulurku itu korban, aku ngerti kayak ngene gak dieling-eling. Wong liya panitia yang diutamakan. Nah ini salah. Jadi harus izin, jelaskan pada korban, kepada yang berkorban. Ya, sampean kalau mau memakai ini sepertiga itu fuqara masakin. Nah, sekarang panitia yang memakai minta izin. Sekarang kalau dia termasuk daripada fuqara wal masakin, enggak apa-apa masuk di situ. Atau termasuk wakil, masalah wakil. Kan saya wakil nih. Sudah, lain jenengan enggak mau ya, enggak mau diserahkan semua, saya minta izin. Ini teman-teman yang bekerja ini termasuk bagian daripada mereka yang mustahikin, yang berhak untuk menerima daging kurban. Izinkan untuk kami masak, untuk kami pergunakan. Karena apa? Daging kurban itu tujuannya dipakai, dibagikan secara mentah, bukan dimasak. Kemarin ada pertanyaan di masjid sana, Idul Ittihad. Bolehkah panitia langsung memasak, dibikin gulai langsung dibagi-bagi orang kampung? Itu akikah. Kalau kurban sebaiknya dibagikan secara mentah dan izin dulu kepada pemiliknya. Izin, bukan hanya asal. Ini yang sering kadang-kadang memicu masalah di masjid-masjid. Saling iri-irian antara panitia, sampai ribut itu. Oh itu loh dimasak di rumahnya si A. Akhirnya ribut. Kenapa? Kadang-kadang kenapa kok ribut? Tahu-tahu pahanya sapinya hilang. Akhirnya diiri. Iki loh sing nyolong paha sapi tahun kemarin. Hati-hati iki. Delon iki, titeni iki. Ojo-ojo tahun ini nanti kepalanya hilang nanti. Nah itu kadang-kadang sering memicu masalah. Jadi yang benar gimana? Kembalikan pada siapa yang motong, jelaskan dulu. Ini karbe sampean yang opo. Sunnahkan diserahkan semuanya. Kalau sudah menjadi sih, kenapa? Supaya gak jadi fitnah. Caranya seperti apa? Jatahkan dulu ini bagian. Yang motong-motong ini termasuk orang yang fakir, yang perlu, yang butuh pada daging. Ya bukan kaya. Nah itu bagian kasihkan, kasih dia. Setelah dimiliki, dipotong, mau dibuat ini gak apa-apa. Tapi minta izin dulu pada yang berkorban. Ya, sampai nanti maunya apa ini? Dengan aturan-aturan tadi. Karena sering terjadi masalah memang. Jadi anggapannya panitia, oh ini sudah diserahkan halal, seenak-enaknya, sebebas-bebasnya. Bukan begitu. Tetap diatur, dibagi, sehingga para fakir miskin tetap kebagian. Karena itu haknya mereka. Haknya para fuqara, ya, haknya banyak fuqara, bukan bebas. Nah, karena memang kadang-kadang ada satu tempat ketika korban-korban dipotong, fakir miskinnya nggak kebagian, panitianya bancaan. Nah ini salah para jemaah, salah. Ini yang sering terjadi. Adapun sudah dimilikkan, kemudian dikelola, mau dibikin abon, dimasak gulai, kemudian dibagi lagi, terserah. Yang penting dimilikkan dulu. Diserahkan dulu pada yang wajib. Umpama panitia memotong banyak ini, semuanya menerima. Wes gak repot-repot, kita bikin masak ini, bagi-bagi nanti masakannya boleh.
tapi dimilihkan dulu, diserahkan dulu kepada yang berhak. Ya. Kemudian batas maksimal yang diniatkan per ekor kambing dan sapi. Apakah satu ekor sapi dan kambing sama-sama 7 orang? Tidak. Kalau satu ekor kalau 7 orang sapi. Dan mesti ketika motong diniatkan kepada orang yang memotong yang berkorban itu. Jangan nggak disebut namanya, sebut. Oh ini sapi ini, dan jangan keliru. Masalah ada 5 sapi ini. Yang 7 orang ini siapa saja? Data. Si A, B, B sampai ke 7 orang. Sapinya limusin loh. Sebutkan ini sapinya sing gemuk, jangan salah sasaran. Asal potong. Siapkan. Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal an fulan, sampai 7 orang baru Allahu Akbar. Potong. Hati-hati, ini lebih hati-hati. Ya. Kalau langsung dipotong, ini yang nanti jangan-jangan keliru nih. Punya saya yang kita bertujuh itu yang paling gemuk, keliru tadi niatnya kepada grup yang sana. Marah ini. Ya jangan. Ya memang betul tetap dapat pahala, tapi dalam niat lebih berhati-hati. Jadi pastikan untuk 7 orang, untuk sapi dan unta 7 orang. Untuk kambing ya 1 orang. Nah sekarang 1 RT sumbangan masalah. Sah-sah saja, nggak apa-apa. Sumbangan supaya ada yang disembelih, ya, namanya hari raya kurban, hari disembelih, tidak apa-apa sumbangan. Tapi ketika niat itu dari 1 orang, ini dalam perspektif syariatnya, diniatkan 1 orang, oke lah, masalah katakanlah atas nama takmir masjid. Nah, masalah Ustaz Rasyidi, ya, Ustaz Rasyidi motong, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal anni, ya, dari ini, potong sudah. Dari dirinya niatkan saya, untuk saya potong. Nah setelah terpotong baru berdoa, ya Allah mudah-mudahan pahala kambing yang saya potong ini ya diuntukkan semua warga yang terlibat dalam memotong, dalam memilih kambing ini. Gak apa-apa, tapi niatnya untuk 1 orang tetap. Gak boleh, oh ini karena korban ini ya Allah, korban ini patungan, padahal kambing, ya, patungan. Saya berniat untuk motong seluruh warga RT 03 masalah. Ya nggak boleh. Tetap diniatkan 1 orang. Nah, ini saya bicara dalam konteks perspektif dalam mazhab Syafi'i. Mungkin dalam mazhab lain ya, ada yang perbolehkan, silahkan. Yang penting jelas. Ya, jelas mazhabnya siapa, rujukannya, nasnya mana, itu tidak apa-apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau 1 orang, tadi kok Ustaz tadi membaca Rasulullah SAW meniatkan untuknya dan untuk umatnya, itu dalam bab doa, bukan dalam praktek syariatnya. Dalam praktek syariatnya tetap Rasulullah 1 kambing 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Tapi dalam tadi hadis itu kata ulama adalah itu dalam masalah keutamaan fadilahnya, dalam masalah pahala boleh diniatkan untuk satu RT masalah boleh, ya, nggak apa-apa. Jadi harus cerdas ya. Inilah beberapa pertanyaan, saya kira terjawab. Jadi per ekor tetap satu ekor sapi 7 orang, 1 ekor kambing 1 orang. Dan niatnya juga begitu. Ya. Baik, jemaah rahmat Allah SWT. Ingatlah seperti yang tadi yang saya sampaikan bahwa orang yang mau berkorban mulai hari ini, ya. Mau orang berkorban, jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan potong membuang bagian daripada tubuh kita. Hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Bahkan dalam mazhab lain haram. Dalam mazhab Syafi'i makruh. Kenapa? Karena supaya orang yang berkorban ini semua anggota tubuhnya, bagian daripada tubuhnya ini semuanya terbebas dari siksa api neraka. Kan sudah ada istilah, jangan sampai seujung rambut pun kita tersentuh api neraka. Nah, mulai sekarang jangan dipotong. Lupa kemarin nggak dipotong, keliru panjang, nggak apa-apa sudah. Karena dia akan nanti besok bersaksi yaumul qiyamah. Kalau kita ini memotong hewan kurban, sampai kuku itu bersaksi, 1 rambut bersaksi, 1 rambut hewan yang dipotong juga bersaksi, 1 tetes yang menetes dari hewan kurban kita bersaksi juga. Allah. Bahkan bukan hanya sampai di situ, sampai tanah yang ditempati tetesan darah kurban kita besok bicara yaumul qiyamah. Dan semua waktu bersaksi semuanya.
besok bicara saking besarnya fadilahnya berkorban. Dan saya ingat tadi ketika hari-hari seperti ini, kalau ketok wedhus karep korban takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh dikeraskan Ustaz? Boleh. Jadi kalau ketok apa sapi atau kambing itu di pasar takbir gak apa-apa hari-hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini calon korban nih. Sampean mau korban. Nah, ini kesempatan bagi yang jual-jual kambing dan sapi hari-hari ini, ya, tampil takbir, gak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini murah, gak apa-apa. Takbir, sunnah melihat hewan kurban di hari-hari seperti ini sampai nanti hari hanya tanggal 10 dan hari-hari tasyrik. Tapi gak perlu dilakukan, ya. Jadi jangan takbir langsung dilakukan dari hari ini. Allahu Akbar, Allah, jangan. Ya, jadi takbir saja. Kata apa? Kata Syekh Abdul Malik Al-Juwaini, ini Imam Haramain, ya, kalau sudah terbiasa takbir gak apa-apa, takbir terus takbir. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hari-harinya, waktu-waktunya banyak bertakbir beliau. Kenapa? Yang tampak di pikiran dan hati beliau selalu kebesaran Allah SWT. Jadi muncul takbir terus. Kalau Sayyidina Abu Bakar, la ilaha illallah. Kalau Sayyidina Utsman, subhanallah. Kalau Sayyidina Ali, alhamdulillah. Begitulah, ya, para jemaah rahmati Allah. Jadi hari-hari ini jangan lewat begitu saja, tapi isi dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah SWT, amal-amal soleh, terutama nanti tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah dan zikir-zikir tadi, insyaallah, ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa memakmurkan hari-hari 10 ini dengan berbagai macam ibadah kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.